Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul valuasi reksadana. Pengertian kinerja. Yang dimaksud kinerja adalah hasil kerja atau prestasi. Kinerja reksadana dapat berupa pertumbuhan hasil investasi ataupun dana kelolaan reksadana dalam jangka waktu tertentu. Kinerja reksadana dikatakan baik bila mampu mengalahkan instrumen pembandingnya, atau benchmark, atau lebih baik dari reksadana sejenis. NAB dan NAB per unit. NAB adalah singkatan dari nilai aktiva bersih, yaitu total aset, dana kelolaan, yang dimiliki oleh sebuah reksadana. Bila NAB dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang dimiliki, maka menjadi NAB per UP. NAB per UP memiliki fungsi antara lain. 1. Sebagai harga jual, beli saat investor melakukan pembelian. Subscription, atau penjualan, redemption. 2. Menjadi indikator dalam melihat untung, rugi dan penentu nilai investasi investor di reksadana. 3. Sebagai sarana untuk melihat kinerja historis suatu reksadana dan membandingkan kinerja suatu reksadana dengan reksadana lainnya. Membeli reksadana. Misalnya pada tanggal 15 Juni tahun 2019, Ibu Elsa berinvestasi Rp100 juta pada reksadana ABC yang memiliki NAB per UP sebesar Rp2.000 dengan entry fee sebesar 1%. Berapakah unit yang didapat Ibu Elsa? Untuk menghitung berapa jumlah unit penyertaan atau UP yang akan diperoleh, adalah dengan rumus, UP sama dengan nilai nominal investasi dikurangi biaya pembelian, kemudian hasilnya dibagi dengan nilai aset bersih atau NAB. Jadi, dalam hal Ibu Elsa melakukan pembelian reksadana tersebut, maka jumlah UP yang akan diperoleh oleh Ibu Elsa adalah 100 juta dikurangi biaya pembelian sebesar 1%, kemudian dibagi dengan NAB, atau 99 juta dibagi Rp2.000, yaitu hasilnya adalah 49.500 unit penyertaan. Cut-off time. NAB per unit dihitung setiap akhir hari bursa. Jika Anda membayar dan menyerahkan formulir pembelian sebelum cut-off time, bervariasi pada tiap-tiap manajer investasi, umumnya pada pukul 12 WIB, maka NAB per unit dihitung pada akhir hari tersebut. Tetapi jika lewat cut-off time, maka digunakan NAB per unit pada akhir hari kerja berikutnya. Menjual reksadana. Misalkan pada tanggal 15 Juni tahun 2020 Ibu Elsa memutuskan untuk melakukan redemption seluruh unitnya di reksadana ABC. Pada tanggal tersebut NAB per unit reksadana ABC sebesar Rp3.000 dan redemption fee sebesar 0,5%. Berapakah hasil investasi yang didapat Ibu Elsa? Untuk menghitung berapa nilai hasil pencairan reksadana, atau nilai redemption yang akan diperoleh Ibu Elsa tersebut, rumusnya adalah hasil pencairan, atau redemption, sama dengan jumlah UP dikalikan nilai NAB, kemudian hasilnya dikurangi biaya atau fee pencairan. Jadi, dalam hal ini, nilai redemption yang akan diterima oleh Ibu Elsa adalah 49.500 dikalikan Rp3.000, kemudian hasilnya dikurangi fee 0,5%. Maka, nilai redemption atau hasil pencairan reksadana Ibu Elsa adalah Rp147.757.500. Kinerja reksadana versus imbal hasil investor. Semakin baik kinerja reksadana tentu meningkatkan imbal hasil yang diterima oleh investor. Sedangkan bila kinerja reksadana buruk bisa saja investor merugi. Sebagai contoh pada kasus Ibu Elsa tadi, berapakah imbal hasil yang didapat oleh Ibu Elsa? Rumusnya adalah imbal hasil atau return, sama dengan nilai nominal redemption dikurang nilai nominal pembelian awal, kemudian hasilnya dibagi dengan nilai nominal pembelian awal. Jadi, return atau imbal hasil yang diperoleh Ibu Elsa setelah dilakukan redemption pada harga NAB Rp3.000 adalah Rp147.757.500 dikurangi Rp100 juta, kemudian hasilnya dibagi Rp100 juta, yaitu hasilnya adalah 47,75%. Sedangkan, jika Ibu Elsa melakukan redemption pada harga NAB senilai Rp1.500, maka nilai hasil redemptionnya adalah Rp49.500 dikali Rp1.500, kemudian hasilnya dipotong biaya atau fee penjualan 0,5%. Yaitu hasil redemptionnya adalah sama dengan Rp73.878.750. Sehingga return atau imbal hasil yang diperoleh Ibu Elsa setelah dilakukan redemption pada harga NAB Rp1.500 adalah
Rp73.878.750 dikurangi Rp100 juta, kemudian hasilnya dibagi Rp100 juta, dan dikalikan 100%. Yaitu hasilnya adalah minus 26,12%. Pembagian dividen, uang tunai. Beberapa reksadana, biasanya reksadana pendapatan tetap, memiliki kebijakan pembagian uang tunai atau dividen tunai secara berkala, misalnya 1 bulan atau 1 tahun sekali. Tujuan pembagian dividen ini adalah agar para investor mendapatkan uang tunai secara periodik tanpa harus melakukan redemption sehingga tidak dikenakan redemption fee. Pembagian dividen didapatkan dari akumulasi kenaikan NAB per unit. Oleh karena itu, pembagian dividen secara otomatis akan menurunkan NAB per unit. Besarnya pembagian dividen dinyatakan dalam rupiah per unit penyertaan. Ada dua hal yang terjadi ketika reksadana membagikan dividen. Pertama, investor mendapatkan uang tunai sebesar dividen per unit kali jumlah unit yang dimiliki. Kedua, NAB per unit reksadana tersebut akan berkurang sebesar dividen yang dibagikan. Kembali pada reksadana ABC dan Ibu Elsa. Jika pada tanggal 15 Juni tahun 2020 NAB per unit reksadana ABC adalah 3.000 dan Ibu Elsa tidak melakukan redemption, reksadana ABC memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp100 per unit. Berapakah uang tunai yang didapat Ibu Elsa? Dan bagaimana dengan nilai investasi Ibu Elsa di reksadana ABC? Dalam kasus ini akan terjadi 3 hal. 1. Ibu Elsa mendapatkan uang tunai sebesar Rp100 kali 49.500 unit yang dimiliki, sama dengan Rp4.950.000. 2. NAB per unit reksadana ABC tanggal 15 Juni tahun 2020 akan berkurang Rp100 dari Rp3.000 menjadi Rp2.900. 3. Nilai investasi Ibu Elsa di reksadana ABC menjadi Rp49.500 kali Rp2.900 sama dengan Rp143.550.000. Bagaimana bila Ibu Elsa tidak menghendaki pembagian dividen tersebut? Ibu Elsa dapat mengkonversikan dividen tersebut ke dalam bentuk unit penyertaan tanpa harus membayar subscription fee. Pada tanggal 15 Juni tahun 2020 Ibu Elsa mendapatkan dividen sebesar Rp4.950.000. Ibu Elsa mengkonversikan dividen tersebut ke dalam unit penyertaan dengan mekanisme seperti membeli pada tanggal tersebut. Dalam hal ini, dividen tunai sebesar Rp4.950.000 dibelikan reksadana dengan harga NAB senilai Rp2.900. Yaitu, perhitungannya adalah Rp4.950.000 dibagi Rp2.900, maka akan mendapatkan hasil sejumlah 1.706,89 unit. Sehingga, sekarang total jumlah unit penyertaan atau UP yang dimiliki oleh Ibu Elsa adalah 49.500 unit, ditambah 1.706,89 unit, atau menjadi total sebesar 51.206,89 unit penyertaan. Dan, jika dinilai dalam bentuk rupiah, maka total nilai investasi Ibu Elsa sekarang adalah menjadi Rp51.206,89 unit, dikali Rp2.900, yaitu sama dengan Rp148.500.000. Reksadana pasar uang. Pada reksadana pasar uang, pembagian dividen ini dilakukan tiap hari sehingga nilai NAB per UP-nya selalu sama dengan nilai awalnya, yaitu Rp1.000 per unit. Hasil investasi di reksadana selain ditentukan oleh naik turunnya NAB per UP, juga dipengaruhi oleh biaya-biaya yang harus kita tanggung. Pada kasus Ibu Elsa di atas, return seharusnya yang diterima Ibu Elsa pada penjualan tanggal 15 Juni tahun 2020 di mana NAB per UP sebesar Rp3.000 adalah Rp3.000 dikurang Rp2.000, kemudian dibagi Rp2.000, kemudian hasilnya dikalikan 100%. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 50%. Jadi, jika dihitung berdasarkan perbedaan kenaikan harga NAB-nya saja, maka nilai imbal hasil atau return-nya adalah 50%. Tetapi, jika turut memperhitungkan ada biaya pembelian sebesar 1% dan biaya penjualan sebesar 0,5%, maka imbal hasil bersih atau net return yang diperoleh sebenarnya adalah 47,76%. Perhitungan NAB. Nilai aktiva bersih dihitung secara mark to market yaitu berdasarkan nilai pasar wajar, atau NPW, tiap-tiap instrumen yang tercatat dalam portofolio reksadana. Untuk instrumen pasar uang, NPW dihitung berdasarkan nilai nominal atau nilai amortisasinya. NPW didapat dari harga penutupan bursa,
atau harga transaksi sebelumnya. Untuk pendapatan bunga, dividen, dan perhitungan biaya-biaya biasanya dilakukan secara akrual, mencatatkan pendapatan dan biaya walaupun belum direalisasikan secara tunai. Yang memiliki fungsi dan tugas untuk menghitung NAB setiap hari adalah bank kustodian. Setelah perhitungan NAB harian dilakukan oleh bank kustodian, maka kemudian nilai NAB tersebut diterbitkan oleh manajer investasi. Memahami publikasi reksadana di media. Informasi yang ada umumnya terdiri dari nama reksadana, NAB per unit dari sebelumnya, hasil investasi 30 hari terakhir, hasil investasi 1 tahun terakhir, hasil investasi 1 tahun real. Reksadana yang baik. 1. Reksadana yang memberikan return lebih tinggi daripada tingkat risikonya atau optimal. 2. Reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko nasabah. 3. Reksadana memenuhi syarat long-term historical return, optimize risk, beat the market performance, consistent in bear and bull market. Perhitungan reksadana. Untuk mengetahui reksadana yang kinerja baik, dan melihat sampai sejauh mana kinerja suatu reksadana, biasanya para investor melakukan evaluasi kinerja portofolio, dengan berbagai metode, yaitu 1. Metode yang tanpa memperhitungkan risiko, atau disebut sebagai metode sederhana, yaitu antara lain, metode arithmetic return dan metode geometric return. 2. Metode yang memperhitungkan risiko, yaitu antara lain, risk adjusted return atau RAR, dan Sharpe ratio. Metode arithmetic return, atau dalam bahasa Indonesia disebut rata-rata return aritmatik atau rata-rata return biasa, menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan membagi total return tersebut dengan jumlah tahunnya. Geometric return disebut juga sebagai annualized return, atau return yang disetahunkan, atau sering juga disebut compounded return. Perhitungan geometric return, merupakan perhitungan time-weighted rate of return, yaitu perhitungan kinerja return yang memperhitungkan periode investasi atau adanya efek compounding. Risk-adjusted return adalah perbandingan antara return terhadap deviasi standar. RAR digunakan untuk menghitung tingkat return yang telah memperhitungkan tingkat risiko. Semakin tinggi RAR, berarti semakin tinggi pula return dari reksadana terhadap risiko. Sharpe ratio. Pengukuran dengan metode Sharpe didasarkan atas apa yang disebut dengan risk premium. Risk premium adalah perbedaan selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana dan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko, risk-free asset. Pengukuran Sharpe diformulasikan sebagai rasio risk premium terhadap standar deviasi. Semakin tinggi perbandingan Sharpe ratio, semakin tinggi pula hasil dari reksadana tersebut. Berikut ini adalah contoh soal-soal perhitungan terkait reksadana. Contoh 1. Pak Agus membeli reksadana dari PT ABC Asset Management dengan modal 10 juta, biaya beli dikenakan 1%, dan NAB pada saat membeli adalah 1.250. Berapa unit reksadana yang akan diterima oleh Pak Agus? Maka jumlah unit penyertaan yang akan didapat adalah sama dengan 10 juta dikurangi fee 1%, kemudian hasilnya dibagi 1.250. Hasilnya adalah 7.920,79 unit penyertaan. Contoh 2. Pak Agus membeli reksadana dari PT ABC Asset Management dengan modal 10 juta, biaya beli dikenakan 1%, dan NAB pada saat membeli adalah 1.250 di tanggal 2 April tahun 2018. Kemudian Pak Agus menjual reksadana tersebut pada harga NAB 1.500 di tanggal 5 April tahun 2019. Berapa keuntungan dan persentase keuntungan dari investasi Pak Agus? Pada saat pembelian, jumlah unit penyertaan yang didapat adalah sama dengan 10 juta dikurangi fee 1%, kemudian hasilnya dibagi 1.250, maka hasilnya adalah 7.920,79 unit penyertaan. Kemudian, saat Pak Agus melakukan penjualan, yaitu unit penyertaan sebanyak 7.920,79 dikalikan 1.500, maka hasilnya adalah 11.881.185 rupiah. Sehingga keuntungan rupiahnya adalah 1.881.185. Sedangkan untuk menghitung persentase untung atau ruginya adalah harga NAB saat jual dikurangi harga NAB saat beli, hasilnya dibagi harga NAB saat beli, dan kemudian dikalikan 100%. Maka didapat hasil positif 20%, atau untung 20%.
Contoh 3. Suatu reksadana memiliki dana kelolaan sebanyak 100 juta pada saat diterbitkan, dengan NAB sebesar Rp1.000. Bulan lalu, dari laporan Fund Fact Sheet menunjukkan bahwa reksadana tersebut memiliki portofolio sebagai berikut. K sama dengan 0, saham AAA 50.000 lembar seharga Rp1.000 per lembar, saham BBBB sebanyak 25.000 lembar seharga Rp2.000 per lembar, dan saham CCCC sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp6.250 per lembar. Berapakah diperkirakan nilai aktiva bersih per unit penyertaan dari reksadana tersebut? Jawabannya adalah 1. Dengan dana kelolaan awal Rp100 juta, dibagi dengan NAB saat terbit sebesar 1.000, maka reksadana tersebut ada sebanyak 100.000 unit penyertaan. 2. Sedangkan komposisi portofolio reksadananya adalah kas Rp0 ditambah saham AAA 50.000 lembar dikali Rp1.000 ditambah saham BBBB 25.000 lembar dikali Rp2.000 ditambah saham CCCC 10.000 lembar dikali Rp6.250. Maka total portofolionya senilai Rp162.500.000. Kemudian nilai total portofolio Rp162.500.000 dibagi jumlah unit penyertaan sebanyak 100.000, maka didapat hasil nilai aset bersih atau NAB adalah 1.625. Contoh 4. Anda memiliki suatu portofolio dengan komposisi sebagai berikut, 40% pada reksadana pasar uang, pada reksadana pendapatan tetap sebesar 40%, dan 20% pada reksadana saham. Reksadana pasar uang memberikan retun 5% per tahun, reksadana saham retunnya negatif 12%, sedangkan reksadana pendapatan tetap memberikan retun 9% per tahun. Berapakah total return portofolio tersebut? Jawabannya, reksadana pasar uang 40% dikalikan retun 5%, ditambah reksadana pendapatan tetap 40% dikalikan retun 9%, ditambah reksadana saham 20% dikalikan return negatif 12%. Maka didapat total retun portofolionya adalah 3,2%. Contoh 5. Reksadana A retun 17% dan RIS 8%. Sedangkan reksadana B retun 20% dan RIS 13%. Reksadana manakah yang dipilih? RIS Ajus Retun, RAR, reksadana A, retun reksadana A dibagi RIS reksadana A, sama dengan 17% dibagi 8%, yaitu hasilnya adalah 2,125%. Artinya, atas 1% risiko yang ditanggung oleh investor, maka reksadana A memberikan retun 2,1%. RIS Ajus Retun, RAR, reksadana B, retun reksadana B dibagi RIS reksadana B, sama dengan 20% dibagi 13%, yaitu hasilnya 0,76%, artinya, atas 1% risiko yang ditanggung oleh investor, maka reksadana B memberikan retun sebesar 0,76%. Kesimpulannya, semakin tinggi RIS Ajus Retun, RAR, maka akan dianggap semakin baik kinerja.